Hadis ke-71 diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanadnya dari Abu Hurairah. Dari Muhammad bin Sirin, ya, seorang tabi'in. Beliau bercerita, "Kunna 'inda Abi Hurairah." Dulu kami bersama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi, dan Muhammad bin Sirin ini adalah murid-murid dari sahabat Nabi. Jadi generasi tabi'in. Beliau mengatakan, kami dulu bersama Abu Hurairah, wa alaihi thawbani mumasyaqqani min kattan. Pada waktu itu Abu Hurairah memakai baju, pakaian yang terbuat dari rami, yang rami itu kemudian sudah dicelupkan berwarna, pakaian berwarna ataupun bergaris-garis. Intinya waktu itu Abu Hurairah memakai pakaian yang bagus. Fatamakhata fi ahadihima. Kemudian Abu Hurairah waktu itu mengusap ingusnya dengan pakaian tadi. Dengan bajunya tadi yang bagus itu, usap ingusnya. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Bakhin, bakhin." Yatamakhatu Abu Hurairah fil kattan. Bakhin ini adalah kalimat yang diucapkan ketika seseorang ingin mengungkapkan rasa kagum terhadap sesuatu. Ingin dia mengatakan, Masya Allah, ini Abu Hurairah, dia bilang, sekarang ini Abu Hurairah mengusap ingusnya dengan kain yang bagus. Menunjukkan bahwa keadaan dia sekarang ini sudah berubah. Walaqad ra'aituni, padahal aku dulu, Abu Hurairah bercerita mengenang masa lalu dia. Sekarang dia sudah pakai pakaian yang bagus, pakaian yang bercorak, berwarna. Padahal dulu, kata Abu Hurairah, dulu saya melihat diri saya sendiri, wa inni la akhirru. Pada waktu itu saya jatuh pingsan, lunglai, lemas, jatuh pingsan. Fima baina mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mimbar Nabi dan kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dulu waktu zaman Rasulullah saya pernah pingsan, jatuh pingsan, hitam di antara mimbar Nabi dengan kamar Aisyah. Karena kamar Aisyah itu kan berdampingan dengan masjid, ya, dengan masjid Nabi, ya, Masjid Nabawi. Saya jatuh di situ pingsan. Fayaji'ul ja'i fayadha' rijlahu ala unuqi. Tiba-tiba datang orang, dia meletakkan kakinya di atas leherku. Mungkin mau dia lihat ini orang kenapa ini? Seperti mau membangunkan tapi pakai kaki, ya. Enggak, kurang sopan juga ini. Jadi dia lihat dia sentuh dengan kakinya. Yara an-nabi jununan. Dia mengira bahwa saya sedang gila. Jatuh lunglai di situ seperti orang gila. Wa ma bi jununun, padahal waktu itu saya tidak gila. Wa ma huwa illal ju', yang saya alami adalah saya waktu itu sangat lapar. Di kondisi Abu Hurairah saking laparnya seperti orang gila. Seperti orang tidak sadarkan diri. Lunglai dan terjatuh di antara mimbar Nabi dan kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikira sama orang dia sedang gila, padahal dia bukan gila, sedang lapar. Jadi rupanya kalau orang lapar nih bisa macam orang gila juga. Bentuknya, penampakannya. Dikira gila sehingga orang menyentuhnya dengan kaki, tidak berani. Ternyata bukan gila. Dia dalam kondisi sangatlah lapar. Begitulah keadaan Abu Hurairah waktu itu zaman Nabi SAW. Dan sekarang dia sudah pakai baju baru, baju yang bagus. Dia mengenang masa-masa itu. Jadi di sini kata pensyarah, Imam At-Tirmizi memaparkan asar ini, riwayat dari sahabat ini, untuk menggambarkan sedikit tentang kondisi para sahabat Nabi SAW pada masa itu, masa-masa sulit, mana mereka sering mengalami kelaparan, lapar. Rasulullah pun lapar, para sahabat pun lapar. Waktu menggali parit dalam persiapan perang Khandak itu lapar sampai mengikat batu di perut, menahan lapar. Sahabat mengikat satu batu, Nabi mengikat dua batu, lebih lapar lagi Rasulullah SAW. Dan pernah masa-masa itu mereka dalam perjalanan perang itu membawa kurma seadanya, itu yang mereka dapat. Sampai-sampai satu kurma itu berbagi beberapa orang. Satu kurma berbagi 4. Jadi caranya Bapak Ibu sekalian, ambil kurma itu masukkan ke mulut tapi jangan kunyah, jangan telan. Kurma itu hanya dirasakan manisnya saja.
Setelah dirasakan manisnya, kasih ke kawan. Kawan pun isap kurma itu. Isap, dia rasakan manisnya, kemudian ambil kurma itu kasih ke kawan satu lagi. Jadi satu kurma berbagi 4. Jadi apa yang mereka telan air ludah saja. Air ludah yang sudah bercampur dengan manisnya kurma. Itulah untuk menahan lapar mereka. Satu kurma itu bagi berapa orang. Itu masa-masa sulit mereka. Sampai pernah dalam sebuah perjalanan Allah kasihan sama para sahabat ini, dikaruniai oleh Allah untuk mereka, tiba-tiba ada seekor ikan terdampar, ikan besar terdampar di pinggir pantai. Disitulah baru para sahabat berbuka puasa. Artinya berbuka puasa dari lapar tadi. Ikan besar, Pak, sampai rongga matanya itu bisa mereka masuk dalam itu. Rongga mata ikan itu besar sekali ikannya. Jadi itulah ikan itu mereka makan. Rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ketika para sahabat dulu dikepung di sebuah tempat milik Abu Talib dalam peristiwa pemboikotan di Mekah itu luar biasa. Ada yang sampai makan daun-daunan karena mereka diboikot. Mereka mau beli makanan tidak bisa beli, tidak dijual. Mereka bukan punya uang tapi tidak bisa membeli apapun. Orang Mekah, orang musyrikin tidak menjual makanan karena mereka diboikot. Kalau datang bantuan dari luar, ditahan di pintu masuk kota Mekah, sudah ditahan para utusan dari luar untuk membawa makanan. Kenapa? Karena tidak boleh sampai makanan itu kepada kaum muslimin. Bahkan orang musyrikin berani membeli harga 2 kali lipat supaya barang itu jangan jatuh ke kaum muslimin. Jadi mereka sengaja membuat kaum muslimin lapar. Bukan tidak ada uang, tapi tidak tahu mau beli apa dengan uang itu. Sampai para sahabat makan daun-daunan. Mus'ab bin Umair sampai jatuh, pingsan dia. Nahan lapar. Sehingga seorang sahabat waktu itu bangun malam, terbangun dia karena mau buang air kecil. Kemudian dia buang air kecil, terasa air seninya itu jatuh ke sesuatu yang keras. Seperti jatuh ke atas batu, terasa. Ada apa ini? Waktu dia lihat ternyata di bawahnya ada kulit binatang. Akhirnya kulit itu yang sudah kena air seni tadi, diambil kulit itu, dicuci, kemudian dibakar, dipanggang, kemudian kulit itu dimakan. Jadi kulit hewan tercecer di tanah, terkena air seni, waktu malam itu diambil, dicuci, kemudian dibakar, itu dijadikan sebagai makanan mereka. Nah, itulah perjuangan mereka dulu, menyebarkan agama ini. Tapi untungnya masa-masa sulit itu tidak ada orang munafik. Bang, masa-masa sulit tidak ada orang munafik. Siapa yang mau sama kita? Masa susah ya. Ibarat kalau orang lagi ini lagi masa susah, tidak ada yang mau. Pinangannya ditolak semua. Tapi ketika Islam sudah berjaya, khususnya setelah terjadi perang Khaybar di Madinah, di mana wilayah tempat tinggal orang-orang Yahudi itu dikuasai karena mereka melanggar perjanjian. Setelah peristiwa Khaybar itu, mulailah kehidupan kaum muslimin berubah. Dari yang dunia sulit, sekarang dibuka oleh Allah kenikmatan itu. Buka kenikmatan itu. Sehingga mereka hidup berkecukupan. Sejak peristiwa Khaybar itu. Jadi ketika Islam sudah kuat, Islam sudah senang, banyak harta mereka, baitul malnya sudah penuh-penuh dan sebagainya, barulah di situ muncul orang-orang munafik. Orang-orang yang berkepentingan. Tapi Rasulullah tetap, setelah Khaybar pun Nabi SAW tetap seperti dulu, tidak berubah. Jadi lambat laun memang kondisi kaum muslimin semakin lama semakin membaik dari aspek keduniaannya semakin bagus. Masa Abu Bakar ditaklukkan berbagai negeri, masa Umar penaklukan semakin meluas. Jadi banyak negeri-negeri yang ditaklukkan. Persia sudah dikalahkan. Jadi sehingga kaum muslimin kondisi perekonomiannya semakin membaik, terlebih pada masa Utsman. Tapi itulah ketika kondisi sudah seperti itu, ada sisi-sisi yang terabaikan. Makanya kenapa terjadi fitnah pada zaman Utsman bin Affan itu sampai terjadi perang saudara dan sebagainya. Sampai terjadi pembunuhan dan sebagainya pada masa Utsman. Itu salah satunya karena itu tadi. Secara ekonomi membaik, umat ini secara keseluruhan hidup dalam kemewahan, akhirnya muncullah persaingan-persaingan keduniaan, ada orang-orang yang berkepentingan dan sebagainya. Situ masuknya di situ. Banyak orang-orang munafik dan sebagainya. Terjadilah kekacauan. Beda dengan masa-masa dulu, masa-masa sulit itu.
yang diceritakan di dalam hadis Nabi ini. Itu perjuangannya luar biasa, ukhuwahnya luar biasa waktu itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ke-72, Imam At-Tirmizi memaparkan sebuah riwayat dengan sanadnya dari Malik ibni Dinar. Hadisnya mursal ini, arti mursal ada sanad yang terputus. Karena Malik bin Dinar ini statusnya tabi'in, langsung ke Rasulullah. Padahal antara tabi'in dengan Rasulullah itu ada generasi lain ya. Boleh jadi sahabat, boleh jadi tabi'in lain. Jadi ada rantai sanad yang terputus. Malik bin Dinar mengatakan, meskipun hadis ini mursal, tapi ada diriwayatkan dalam hadis lain yang mausul, bersambung sanadnya, rantainya lengkap, rantai sanadnya lengkap. Malik bin Dinar mengatakan, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafaf." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, tidak pernah kenyang makan roti dan makan daging kecuali ketika beliau makan bersama-sama orang lain, ala dhafaf, makan rame-rame maksudnya. Qala Malik bin Dinar, perawi hadis ini mengatakan, sa'altu rajulan min ahlil badiyah, aku pernah bertanya kepada seseorang yang tinggal di kampung, orang Arab yang tinggal di pedalaman, karena biasanya mereka paling mengerti tentang bahasa. Yang paling paham tentang bahasa Arab itu adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman itu. Jadi Malik bin Dinar tidak begitu tahu dhafaf itu apa arti dhafaf. Dia tanya kepada orang kampung, orang pedalaman, "Mad dhafaf? Dhafaf itu apa sih?" Karena Rasulullah mengatakan, "Saya tidak pernah kenyang dari makan roti dan makan daging, ai illa ala dhafaf, kecuali dalam kondisi dhafaf." Jadi dia tanya, dhafaf itu apa? Orang tadi menjawab, "An yatanawala ma'an nas." Artinya makan sama orang lain, makan rame-rame. Jadi ada yang mengatakan dhafaf ini artinya banyak tangan yang mengambil makanan itu. Ya, artinya rame-rame lah makannya, satu talam itu ya. Sehingga di sini menunjukkan, riwayat ini menunjukkan bahwasanya makan dengan beramai-ramai itu akan memberikan keberkahan pada makanan tersebut. Sehingga Imam Ahmad radhiyallahu anhu berkata, "Idza jama'at ta'amu arba'an faqad kamula." Apabila suatu hidangan makanan itu telah mengumpulkan 4 perkara, maka sungguh makanan itu akan sempurna keberkahannya. Pertama, idza dzukira smullah fi awwalihi. Apabila disebut nama Allah pada ketika kita mau makan, pada awal makan itu disebut nama Allah, baca bismillah. Wa humidallah fi akhirih. Kemudian kita bertahmid memuji Allah, baca alhamdulillah di akhir makan. Wa kathurat alaihil aidi, kemudian banyak tangan yang mengambil makanan itu, dimakannya rame-rame sehingga tangannya banyak di situ. Wa kana fi hillin, dan makanan itu makanan yang diperoleh dengan cara yang halal, maka sempurnalah keberkahan dari makanan tersebut. Nah, ini diantara petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan makan dan minum. Ini diantara 2 hadis saja yang disebut oleh Imam At-Tirmizi radhiyallahu an. Meskipun berkaitan dengan makan minumnya Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis lain yang mungkin bisa kita sampaikan untuk memperkaya wawasan kita ya. Juga untuk mengambil petunjuk-petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, prinsip yang paling penting dalam makanan ini berdasarkan petunjuk dari Nabi adalah makanan itu harus halal dulu, harus thayyib, halalan thayyiban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu baik, Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Jadi yang kita makan baik, yang kita hasilkan baik, Allah menerima yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Jadi sama, perintah kepada nabi dengan perintah kepada umat-umat nabi itu sama. Kepada para nabi Allah memerintahkan, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim." Surah Al-Mu'minun ayat 51.
Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi makannya halal, baru beramal soleh, maka amalnya diterima. Berarti ada kaitan erat antara diterimanya amal, diterimanya doa dengan makanan yang halal. Jadi makan halal, kehalalan dan keharaman makanan itu berkait erat dengan diterima tidaknya doa dan ibadah kita. Kemudian kepada orang yang beriman, Nabi membacakan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu dari yang baik-baik, yang halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian setelah membaca dua ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan dia rambutnya acak-acakan, berdebu tubuhnya. Perjalanan yang jauh membuat seseorang itu dalam kondisi yang sangat kita kasihan melihatnya, dan biasanya orang yang seperti ini mustajab doanya dalam perjalanan. Dia mengangkat tangannya ke langit berdoa, ya Rab, minta segala permintaan pada Allah. Sementara makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, diberi makan dengan makanan yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana doanya itu bisa diterima. Artinya padahal posisi orang itu berada dalam posisi mustajab doa, dalam kondisi musafir, dalam kondisi dia berdoa dengan sungguh-sungguh, mengangkat tangannya ke langit, kemudian berdoa ya Rab dengan penuh harapan, tapi doanya ditolak. Kenapa ditolak? Karena makanannya, minumannya, pakaiannya ya diperoleh dengan dari cara yang haram. Jadi prinsipnya dalam makanan ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, karena ini Nabi berpesan, otomatis Nabi lah orang pertama yang mengamalkannya. Berarti makannya harus halal. Halal zatnya. Memang zatnya itu halal, bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, seperti babi dan sebagainya. Kemudian, cara mendapatkannya harus dengan cara yang halal. Kadang-kadang jenisnya halal, tapi caranya diperoleh dengan cara yang haram, maka makanan itu tidak halalan thayyibah, tidak thayyibah ya. Ya, inilah beberapa prinsip yang insyaAllah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah menyikapi makanan, dan apa saja yang dimakan oleh Nabi selama hidupnya, dan apa yang paling disukai oleh Nabi dari makanan-makanan itu. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.